Ketemu lagi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Sat, ketemu lagi dengan kami Podsat, podcast bersama Basarnas. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Erwin Hidayat, asal dari instansi Badan Pencarian dan Pertolongan, Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Pontianak. Ya, yang di sebelah kanan saya ada narasumber kita hari ini, yaitu Dr. Idam Sarjana Ekonomi, Master of Science, sebagai Kepala Sub Bagian Umum Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Pontianak. Ya, pada siang ini kita akan membahas sedikit terkait nilai ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ya, menurut Pak Idam, dari ketujuh nilai berakhlak tadi itu nilai mana Pak yang paling susah diterapkan di kantor pencarian dan pertolongan kelas A Pontianak ini Pak? Oke, terima kasih. Saya akan mencoba menanggapi pertanyaan dari saudara Erwin, di mana saat ini Pak Erwin ini lagi melaksanakan salah satu tugas yang diamanatkan oleh pemateri terkait dengan pelaksanaan laksar CPNS, di mana agenda hari ini agenda berakhlak. Kita menggunakan podcast terkait dengan pertanyaan tersebut, nilai mana yang paling penting untuk kita aktualisasikan dalam kehidupan atau dalam dunia pekerjaan selaku ASN. Yang paling penting menurut kami itu adaptif, di mana adaptif di sini semua pegawai atau kita sendiri ini selaku pegawai wajib beradaptasi dengan adanya perubahan, baik itu lingkungan kerja atau perubahan terkait dengan pemanfaatan teknologi dan informasi yang terus berkembang. Jadi kami harap seluruh rekan-rekan ASN, baik itu yang CPNS maupun yang PNS, untuk terus menyesuaikan atau memanfaatkan peluang-peluang pengembangan teknologi untuk terus dipelajari agar kita bisa terus berkinerja lebih baik di masa yang akan datang. Oke, jadi nilai adaptif ini Pak yang paling sulit dihadapi pada saat sekarang ini Pak ya, karena kan terus berkembangnya teknologi, jadi kita harus terus beradaptasi seperti itu Pak ya. Oke, jadi untuk pertanyaan selanjutnya, apa langkah Bapak yang bisa Pak Idam lakukan sebagai Kepala Subbagian Umum agar karyawan kantor pencarian pertolongan kelas A Pontianak ini tetap kompeten seperti itu Pak? Oke, terkait dengan dinamika atau tuntutan atas pekerjaan kepada seluruh pegawai untuk terus bisa maksimal dalam melaksanakan tugas, salah satunya kita sebagai bagian umum mengidentifikasi seluruh potensi-potensi yang dimiliki oleh seluruh pegawai. Setelah kami membuat semacam identifikasi pendidikan atau pelatihan apa sih yang dibutuhkan, baik itu di bagian umum, operasi maupun sumber daya, kami akan membuat perencanaan atau usulan ke masing-masing direktorat, baik itu melalui Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia atau Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, atau ke direktorat terkait yang memiliki potensi untuk membuat program pelatihan untuk dilaksanakan baik itu di Pontianak sendiri maupun di seluruh Indonesia dalam rangka menunjang kinerja pegawai kantor pencarian dan pertolongan khususnya di Pontianak. Jadi memang harus dikulik dulu Pak ya, kita harus cari dulu datanya. Cari datanya apa yang paling penting ya, karena di setiap daerah permasalahan mungkin dari sisi sumber daya manusia berbeda-beda. Jadi seharusnya kita mapping apa yang dibutuhkan di masing-masing bidang untuk kita usulan ke kantor pusat. Ya, selanjutnya mungkin apakah ada inovasi dari Bapak untuk kantor sar Pontianak ini? Apakah ada Pak? Oke, terkait dengan inovasi ini terus kita mendorong teman-teman baik itu di bagian umum, operasi maupun sumber daya. Yang terakhir ini kami mencoba membuat aplikasi terkait dengan monitoring terkait dengan aset barang yang ada di gudang kantor pencarian dan pertolongan yang bernama ESIPADO. Jadi ESIPADO ini untuk sementara menu yang kami tampilkan di sini terkait dengan monitoring
aset. Ketika aset itu keluar, baik itu yang dipinjam oleh pihak eksternal maupun yang digunakan sendiri di kantor, itu bisa dimonitoring di aplikasi Espadu. Oh, untuk aplikasi. Untuk aplikasi itu apakah sudah berjalan Pak saat ini Pak? Untuk aplikasi sendiri sudah berjalan, tapi belum maksimal berhubung karena banyaknya aset yang sementara dalam proses penginputan dan keterbatasan SDM yang untuk menginput barang-barang tersebut. Jadi kami sementara memproses, tapi pada prinsipnya aplikasi tersebut sudah bisa digunakan untuk dimanfaatkan dalam proses monitoring aset kantor pencarian dan pertolongan pencarian. Oke, mungkin itu aja Pak yang mungkin kita bisa bahas pada podcast hari ini Pak ya. Oke, sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.